Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 249. Ada usulan menarik dari kawan kita di dalam forum komentar, yaitu untuk mengelaborasi, membahas lebih panjang dan mendalam lagi dari program yang muncul di Perspektif episode 101, di mana pada saat itu kita melakukan kajian terkait dengan siapakah yang mengendalikan sistem kehidupan di dalam diri manusia yang sedemikian kompleksnya itu. Program Perspektif memang hanya beberapa menit saja berupa kesimpulan-kesimpulan pendek. Tetapi karena hal ini sangat menarik, kajian ini sangat mendalam sebetulnya, maka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau itu didetailkan bahkan mungkin secara serial. Ada yang menanyakan atau menggambarkan di dalam forum itu, wah ini bisa menjadi kajian 1 semester tersendiri ini. Dikarenakan memang sangat mendalam. Sebagaimana telah kita sampaikan di dalam program Perspektif itu, bahwa tubuh manusia ini sedemikian kompleksnya. Mulai dari sistem organisme, sosok manusia sebagai sebuah organisme, yaitu makhluk hidup yang tersusun dari organ-organ, di mana organ-organ itu memiliki tujuan yang sama, bekerja sama untuk menjadikan organisme itu, kita semua atau makhluk hidup, bisa bertahan hidup mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan kehidupan itu. Ternyata sebuah organisme itu tersusun dari organ-organ. Dalam tubuh manusia ada banyak organ. Di antaranya ada organ vital. 5 saja organ vital yang ada di dalam diri manusia itu. Nanti akan kita kaji lebih jauh. Ditambah dengan organ-organ yang lainnya yang tidak disebut sebagai organ vital, tetapi berperan penting untuk sustainability atau keberlanjutan dari kehidupan sebuah organisme. Organ-organ disusun oleh jaringan-jaringan sel, yaitu jaringan yang memiliki tujuan sama, fungsi yang sama, sehingga memiliki fungsi yang sama di dalam sebuah organ. Karena setiap organ itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada organ jantung, berbeda dengan paru, berbeda dengan pencernaan, berbeda dengan mata, berbeda dengan otak. Setiap organ tersusun dari jaringan sel yang memiliki fungsi yang simultan, yang tujuannya sama. Nah, jaringan sel itu tentu saja tersusun dari sel-sel. Tubuh kita ini adalah kumpulan dari sel yang jumlahnya triliunan. Rata-rata setiap kilogram tubuh kita itu tersusun dari 1 triliun sel. Sehingga kalau seseorang berat badannya misalnya 70 kg, maka manusia itu, seseorang itu sesungguhnya adalah kumpulan dari 70 triliun sel yang terorganisir dengan baik, memiliki tujuan tertentu di level jaringan, di level organ, dan kemudian secara menyeluruh di level organisme. Dan lebih menarik lagi, ternyata sel itu juga memiliki struktur sebagai sebuah sistem kehidupan. Sel itu disebut sebagai unit terkecil kehidupan. Di mana di dalam sel itu sesungguhnya sudah bukan tersusun dari sesuatu yang hidup,
Di mana benda-benda mati itu, yaitu di dalam sel yang disebut sebagai level molekuler, itu sesungguhnya adalah kumpulan molekul-molekul yang kemudian memunculkan perintah kehidupan. Dimulai dari inti selnya yang berisi kode-kode genetika atau kode-kode DNA, di mana kode-kode itu memerintahkan berbagai macam reaksi kimia di dalam sel itu sehingga memunculkan kehidupan. Sahabat sekalian, secara global, secara umum kita sudah mendapatkan gambarannya betapa kompleksnya peristiwa munculnya kehidupan atau organisasi kehidupan di dalam sebuah organisme itu. Tentu saja yang demikian ini memunculkan pertanyaan, pikiran di dalam diri kita manusia sebagai makhluk yang berakal. Benarkah semua itu bisa terjadi dengan sendirinya? Atau apakah ada yang mengendalikan semua itu? Dan di dalam program perspektif itu kita sudah menyimpulkan bahwa semua itu bukan sebuah kejadian yang kebetulan, yang by accident. Semua itu adalah by design, ada desain, bahkan ada pengendalinya, pengontrolnya yang menyebabkan semua itu bisa berjalan secara teratur untuk menuju tujuan tertentu dari fungsi kehidupan itu. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi untuk memahami mekanisme-mekanisme yang sangat menakjubkan di dalam diri manusia itu. Sehingga di dalam Al-Quran kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan diri kita sendiri. Jadi selain memperhatikan alam, di mana ayat Quran dengan sangat banyak sekali menyinggung dan memerintahkan bahkan kepada kita untuk memperhatikan alam. Langit, bumi, segala macam benda-benda di angkasa dan sebagainya, tetapi juga disuruh atau diperintahkan untuk memperhatikan diri kita sendiri. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Sahabat sekalian, ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak di dalam Al-Quran yang memancing perhatian kita dan memancing bahkan mendorong kita untuk melakukan proses berpikir. Karena memang di dalam Islam proses keimanan itu dikaitkan dengan akal. Bukan semata-mata percaya begitu saja, melainkan disuruh berpikir, afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal atau menggunakan akal? Afala tatafakkarun, apa kalian tidak berpikir? Afala yanzurun, apa mereka tidak memperhatikan, mengobservasi dan seterusnya dan seterusnya. Maka sahabat sekalian, ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita, apakah kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, maka memang kita seharusnya melakukan pengamatan, melakukan observasi, bahkan penelitian, data-data secara saintifik, secara empirik dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keyakinan. Karena ayat tadi mengatakan bahwa ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki keyakinan itu. Nah, proses keyakinan seperti sering kita bahas, itu memiliki level-level dimulai dari yang disebut ilmul yakin, yaitu keyakinan yang diperoleh berdasarkan keilmuan. Dengan cara mengamati, mengobservasi, meneliti, menyimpulkan dan seterusnya, maka kita menjadi yakin bahwa tubuh manusia ini tidak terjadi dengan sendirinya misalnya. Tetapi ada yang mengendalikan. Itu adalah proses keilmuan yang disebut sebagai ilmul yakin. Dan itu harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Lebih dari itu adalah yang disebut sebagai ainul yakin, yaitu keyakinan yang diperoleh berdasarkan experience.
experience atau pengalaman yang melibatkan perasaan bahwa tubuh kita ini sudah kita rasakan, kita buktikan sendiri, kita alami sendiri. Memang tidak sepenuhnya kita yang bisa mengendalikannya, melainkan ada kendali di luar diri kita. Jantung kita bukan kita yang mengendalikan, dia berdenyut sendiri. Pencernaan kita, ginjal kita, bahkan sampai di level-level yang lebih dalam lagi, lebih halus lagi, di level seluler, apalagi sampai ke level molekuler. Kita merasakan sendiri bahwa kita sebetulnya tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Bahkan kalau itu diberikan kesempatan kepada kita oleh Sang Pencipta untuk mengatur jantung kita sendiri, kita sudah pasti tidak akan mampu. Berapa denyutan yang harus dilakukan supaya kita sehat? Berapa tekanan darahnya? Jangan terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Bagaimana iramanya? Bagaimana sinyal-sinyal kelistrikannya dan sebagainya? Sudah pasti kita tidak mampu mengendalikannya sendiri. Karena itu kita mendapatkan kesimpulan secara ainul yakin bahwa ini ada yang mengendalikan. Dan kalau itu kita buktikan secara terus-menerus, maka muncullah keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa memang Allah lah sesungguhnya yang memelihara kita. Mulai dari menciptakan, mengendalikan, memeliharanya, menyehatkan, dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di level itu kita mendapatkan keyakinan yang disebut sebagai hakul yakin. Oke, sahabat sekalian, mari sekarang kita melihat lebih detail lagi bagaimana mekanisme organ-organ di dalam tubuh manusia itu. Ada 5 organ yang disebut sebagai organ vital. Di mana kalau salah satu dari organ ini gagal berfungsi, maka manusia itu akan kolaps dan kemudian meninggal. Apa saja organ atau kelima organ itu? Yang pertama adalah jantung. Jadi kalau jantung rusak dan tidak bisa digantikan, maka pasti manusia itu akan mengalami kematian. Yang kedua adalah liver. Kalau livernya rusak sama sekali, maka dia akan mengalami kematian. Kecuali rusak sebagian, kemudian dipotong bagian yang rusak, liver itu masih bisa tumbuh. 2, liver atau hati kita menyebutnya. Yang ketiga adalah paru-paru. Kalau paru-paru ini mengalami kerusakan total, maka pasti akan meninggallah orang itu. Kecuali masih berfungsi, misalnya salah satunya, maka dia bisa bertahan. Atau dua-duanya tetapi mengalami penurunan fungsi tidak 100%, mungkin 90%, 80%, 70%, masih bisa hidup. Tetapi tentu akan ngos-ngosan dan berat untuk menyokong kehidupan ketika fungsinya semakin rendah. Yang keempat adalah ginjal. Ginjal itu sepasang sama dengan paru-paru. Kalau dia mengalami gagal ginjal, maka pasti akan mengalami kematian. Kecuali masih ada misalnya 1, dari 2 itu rusak 1, itu masih bisa bertahan. Atau mengalami penurunan fungsi persentasenya seperti paru-paru tadi, itu masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah dua-duanya rusak, maka dia akan mengalami gagal ginjal dan kemudian akan memunculkan masalah fatal pada seseorang itu dan dia pasti tidak akan mampu mempertahankan kehidupannya. Dan yang kelima adalah otak. Kalau otaknya sudah rusak sama sekali, baik karena kecelakaan atau karena apapun, ya, dikarenakan perdarahan yang fatal dan kemudian mengalami kerusakan atau penyumbatan dan sebagainya, otaknya secara menyeluruh rusak, maka dipastikan orang itu akan meninggal dunia. Jadi 5 organ ini disebut sebagai organ vital. Nanti akan kita tinjau satu persatu betapa rumitnya, betapa kompleksnya proses atau mekanisme dari setiap organ itu sehingga bisa menyokong kehidupan seseorang itu untuk sustainable sesuai dengan umur yang diberikan, ya, jatah usia yang diberikan kepadanya. Nah, selain 5 organ vital ini ada organ-organ lain.
Mata itu adalah organ, tetapi bukan organ vital, meskipun sangat penting. Karena kalau mata mengalami kerusakan, seseorang akan mengalami kebutaan, tetapi tidak sampai meninggal dunia. Ada terkait dengan telinga, organ pendengaran. Itu juga organ penting, tetapi tidak vital, tidak menyebabkan seseorang meninggal ketika mengalami kerusakan. Dan organ-organ yang lain termasuk kulit kita, tulang kita, dan segala macam yang disebut organ itu adalah kumpulan dari jaringan sel yang memiliki fungsi yang sama. Jadi setiap organ itu memiliki jaringan sel yang fungsinya sama dan berbeda satu organ dengan organ yang lain. Misalnya tulang dengan kulit itu tentu saja selnya berbeda. Maka disebut sebagai sel tulang dan sel kulit. Atau dengan sel jantung berbeda lagi. Dengan sel mata berbeda lagi. Dengan sel segala macam kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita itu berbeda semuanya. Maka itu disebut sebagai organ. Tetapi secara umum dipisahkan atau dibedakan mana yang organ vital dan mana organ yang non-vital. Organ vital menyebabkan kematian ketika mengalami kerusakan, sedangkan organ yang non-vital itu tidak menyebabkan kematian ketika dia mengalami kerusakan, tetapi akan menurunkan fungsi kehidupan seseorang. Sahabat sekalian, inilah kumpulan dari organ-organ, baik yang vital maupun yang non-vital, membentuk sebuah sistem besar yang namanya organisme itu. Seorang manusia adalah organisme. Binatang-binatang, hewan-hewan baik yang berskala rendah sampai yang berskala tinggi adalah organisme. Tumbuh-tumbuhan juga adalah organisme. Di mana di dalamnya ada sebuah organisasi yang luar biasa hebatnya, yang sangat mengagumkan, sehingga organ-organ tadi bekerja sama secara terorganisir untuk memunculkan kehidupan yang sangat kompleks. Yang pertama, marilah kita coba melihat dan memahami, mempelajari yang disebut sebagai organ jantung. Ini adalah salah satu organ vital yang memang fungsinya sangat sentral. Posisinya ada di dalam dada. Kalau di dalam hadis ya disebut sebagai Nabi mengatakan segumpal daging di dalam dada yang bisa bergetar-getar. Itu adalah jantung. Tapi lebih detailnya nanti terkait dengan jantung atau liver yang disebut hati itu akan kita bahas di dalam episode yang berbeda. Hari ini kita akan lebih belajar secara kedokteran atau secara ilmu anatomi bagaimana kinerja dari organ yang namanya jantung itu dan kenapa dia menjadi sangat vital. Sahabat sekalian, jantung ini memiliki fungsi utamanya adalah untuk memompa darah. Darah adalah sebuah media yang di dalam tubuh kita dibutuhkan untuk mengedarkan nutrisi-nutrisi yang kita makan masuk ke dalam sistem pencernaan, nanti diserap, masuk ke dalam darah, diedarkan ke seluruh tubuh kita. Dikarenakan nutrisi itu dibutuhkan untuk menghidupi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai kuku kita. Kalau nutrisi ini tidak diperoleh maka akan mengalami masalah. Rambut kita bermasalah, kulit kita bermasalah, otak kita bermasalah, penglihatan, pendengaran, segala macam sampai ujung kaki kita akan bermasalah dikarenakan tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Tugas jantung adalah menyerap sari-sari makanan dari dalam saluran pencernaan yang ini nanti akan kita kaji tersendiri. Ya, diserap nutrisi itu oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dikarenakan jantung kita memiliki fungsi untuk memompa itu dan mengalirkan ke seluruh tubuh kita. Itu adalah fungsi yang pertama dari jantung. Fungsi yang kedua adalah mengedarkan oksigen. Kalau tadi nutrisi dari saluran pencernaan, maka yang kedua ini adalah oksigen dari paru-paru kita. Dikarenakan manusia butuh bernafas untuk mengambil oksigen dari udara. Nah, oksigen itu dimasukkan atau kita hisap, kita hirup, masuk ke dalam paru-paru,
Nanti detailnya akan kita bahas tersendiri terkait dengan paru-paru itu karena sangat kompleks dan menarik juga. Nah, oksigen itu diserap oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh seiring dengan nutrisi-nutrisi tadi. Dikarenakan nutrisi itu harus dipecah, dibakar istilahnya, diolah dengan membutuhkan oksigen. Jadi terjadi oksidasi, terjadi pembakaran untuk memunculkan energi dan kemudian energi itu digunakan untuk kehidupan. Jadi jantung memiliki dua fungsi, satu mengedarkan nutrisi dari saluran pencernaan yang diserap saripatinya, dan yang kedua adalah oksigen yang berasal dari paru-paru itu. Maka kita bisa melihat gambar sirkulasi dari darah kita itu memiliki dua subsistem. Subsistem yang pertama, darah itu menyerap sari-sari makanan dari saluran pencernaan, dan yang kedua adalah mengambil oksigen dari paru-paru. Seperti yang terlihat pada gambar, sistem sirkulasinya yang pertama adalah yang mengarah kepada paru-paru. Digambarkan di situ yang warna biru itu adalah aliran darah kotor yang berisi dengan CO2, karbon dioksida. Sedangkan yang merah itu adalah aliran darah bersih yang berasal dari paru-paru menuju jantung kembali yang berisi oksigen. Jadi ini adalah sirkulasi yang pertama, di mana jantung terus memompa, mengambil oksigen dari paru-paru dan kemudian mengembalikan yang sudah kotor setelah beredar dari seluruh tubuh, di mana isinya adalah karbon dioksida yang harus dikeluarkan lagi melalui paru-paru. Itu adalah sirkulasi tertutup antara jantung, paru-paru, dan jantung lagi. Sedangkan subsistem sirkulasi yang kedua adalah yang mengalir ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sama, yang biru itu adalah aliran darah yang sudah kembali dari memberikan nutrisi kepada seluruh tubuh itu, dan juga berisi CO2 atau karbon dioksida. Di mana dari seluruh tubuh itu akan dikembalikan ke jantung melalui pembuluh yang berwarna biru yang disebut sebagai pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, dari jantung itu nanti kemudian diedarkan lagi ke seluruh tubuh setelah membawa oksigen dan nutrisi itu melalui jalur distribusi yang berwarna merah. Dan yang sangat menakjubkan ketika kita menjumlahkan panjang aliran distribusi darah itu di dalam tubuh kita, angkanya luar biasa. Panjang pembuluh darah kita itu kalau dijumlahkan mulai dari yang besar sampai yang kecil, mulai dari aorta, kemudian pembuluh arteri, sampai kepada kapiler-kapilernya. Kapiler adalah pembuluh yang paling kecil yang masuk ke jaringan-jaringan sel. Itu kalau dijumlahkan, dari pembuluh kapiler yang kecil kemudian meningkat membesar lagi menjadi pembuluh balik, pembuluh vena sampai ke jantung lagi, diperkirakan panjangnya itu sekitar 100.000 kilometer. Lebih panjang dari 2 kali keliling bumi kita. Bumi kita itu kelilingnya adalah sekitar 40.000 kilometer. Kalau 2 kali berarti 80.000 kilometer. Ini panjang pembuluh darah di dalam tubuh kita, yang besar sampai ke yang kecil, dijumlahkan adalah 100.000 kilometer. Subhanallah. Jantung kita itu bertugas untuk memompa darah itu dengan membawa nutrisi, membawa oksigen melalui jalur yang sedemikian panjangnya. Kalau sampai di pembuluh kapiler mengalami masalah, buntu karena sesuatu hal, maka jaringan sel di tempat itu akan mengalami kerusakan. Dan kalau itu terjadi di otak, maka terjadilah kebuntuan atau penyumbatan yang menyebabkan stroke dan menyebabkan jaringan tertentu di bagian otak itu mengalami masalah, bisa kelumpuhan, bisa kehilangan memori dan sebagainya dan sebagainya. Subhanallah. Sahabat sekalian, itulah salah satu fungsi dari organ vital yang namanya jantung itu, yaitu mengalirkan, mendistribusikan aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen untuk kepentingan kehidupan seluruh triliunan sel di dalam tubuh kita.
Bagaimana organ jantung itu bisa memiliki kemampuan untuk mendistribusikan aliran darah kita ke seluruh tubuh dengan melalui jalur distribusi yang sedemikian panjangnya itu. Maka kita bisa melihat kepada organ jantung, gumpalan daging di dalam dada yang dia berdenyut-denyut terus selama kita hidup, dan kalau tidak berdenyut kita mati. Itu ternyata memang memiliki fungsi luar biasa sebagai pompa yang mendistribusikan seluruh aliran darah itu. Kita bisa melihatnya pada gambar berikut ini, di mana sebuah organ jantung terdiri dari 4 ruangan. Yang atas disebut sebagai serambi, yang bawah disebut sebagai bilik. Atau atasnya disebut sebagai atrium, yang bawah itu disebut sebagai ventricle. Di bagian atas ada 2 serambi atau 2 atrium, kanan dan kiri. Di bagian bawah ada 2 ventricle atau 2 bilik, kanan dan kiri. Kalau pada gambar kita bisa melihatnya ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Jantung yang berwarna merah yang di sebelah kanan kita atau disebut sebagai jantung bagian kiri, karena kita berhadapan dengan jantung itu, disebut sebagai jantung bagian kiri. Yang atas itu adalah serambi. Apa tugasnya ruang serambi bagian atas yang di sebelah kiri adalah menerima darah bersih dari paru-paru. Maka digambarkan warnanya merah itu adalah darah bersih yang kaya dengan oksigen. Dari paru-paru dia masuk ke serambi kiri itu. Kemudian dari serambi kiri dipompa masuk ke bagian bawah yang disebut sebagai bilik kiri. Bilik kiri ini adalah ruangan yang memiliki otot sangat tebal, lebih tebal dari bagian atas jantung, dikarenakan fungsinya adalah untuk memompa darah. Dia memompa dengan kekuatan tertentu supaya darah itu bisa nyemprot mengalir sampai ke ujung dari tubuh kita, baik yang atas maupun yang bawah. Sedangkan jantung bagian kanan berwarna biru itu menggambarkan darah yang kotor, yang kekurangan atau miskin oksigen, tetapi kaya dengan karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme dan kemudian akan dikeluarkan di paru-paru kita. Juga berisi sampah-sampah hasil metabolisme yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, bagian atasnya itu adalah serambi kanan. Yang dia ini mendapatkan aliran darah dari seluruh tubuh yang kemudian sebagiannya akan dikembalikan ke paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksidanya, dan sebagiannya lagi kemudian nanti diarahkan kepada filter-filter tubuh untuk dibuang keluar dirinya atau keluar tubuh itu. Sehingga kalau kita lihat fungsi pemompaan dari jantung kita kurang lebih begini. Begitu ini mengembang, maka dia menyedot darah untuk masuk jantung, dan ketika ditekan atau dikompres oleh bagian bawah yang berotot tebal yang disebut sebagai ventricle atau bilik jantung itu, maka dia akan nyemprot ke seluruh tubuh. Disedot, disemprotkan, disedot, disemprotkan. Nah, itu terlihat dari tekanan yang bisa diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan jantung atau tensimeter itu. Didapatlah di situ misalnya 120 mm Hg strip 80 mm Hg. Bagian yang bawah 80 mm Hg itu adalah ukuran gambaran kemampuan menyedotnya. Sedangkan 120 itu adalah kemampuan untuk menyemprotkannya. Nah, dua-duanya harus dalam kondisi normal. Menyedot darah masuk jantung harus normal, harus bagus, sedotannya, demikian juga semprotannya. Kalau itu tidak normal, maka bisa di bawah 120 strip 80 atau lebih tinggi dari itu, ya semprotannya terlalu tinggi, dua-duanya tidak bagus, membahayakan kesehatan kita. Terlalu tinggi, tekanannya bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Sedangkan kalau sedotannya lemah ataupun tekanannya juga keluar lemah, maka juga akan memunculkan suatu kondisi yang tidak bertenaga dikarenakan aliran nutrisinya, distribusi nutrisi dan oksigennya menjadi lemah ke seluruh tubuh kita.
Nah, yang menarik semua ini ditenagai, diberi energi oleh suatu jaringan di dalam jantung itu yang terus-menerus menghasilkan listrik. Ada satu tempat ya jaringan yang disebut sebagai nodus sinoatrialis. Dari situlah sinyal listrik itu pertama kali muncul, dan itu tidak sembarangan, munculnya harus dengan irama tertentu. Kalau iramanya kacau, maka jantung itu akan bekerja tidak karuan dan kemudian akan menjadi masalah penyakit jantung bagi seseorang itu. Disebut sebagai aritmia, ketidakteraturan denyut jantung dikarenakan kelistrikannya juga memiliki irama yang tidak benar atau irama yang tidak baik. Bisa terlalu cepat atau terlalu lambat atau tidak beraturan dan sebagainya. Itu menjadi salah satu dari masalah jantung, disebabkan iramanya yang tidak beraturan. Yang kedua tentu adalah potensi tegangan sinyal-sinyal atau kelistrikan jantung itu. Itu kalau sinyalnya memiliki tegangan yang tidak benar juga memunculkan kelemahan atau penyakit tertentu pada jantung itu. Iramanya memunculkan masalah kalau dia mengalami ketidakteraturan, tegangannya juga akan memunculkan masalah ketika itu juga tidak memenuhi seperti yang diharapkan, tidak bertenaga atau terlalu berlebihan tenaganya. Nah, yang menarik, sinyal listrik itu menyebar dari tempat yang namanya nodus sinoatrialis itu, kemudian melalui serabut-serabut yang menghantarkan kelistrikan itu, yang disebut sebagai serabut Purkinje, di mana serabut itu akan memicu munculnya perbedaan tegangan listrik antara satu tempat dengan tempat yang lain di dalam jantung itu sehingga dia berdenyut. Dan denyutnya itu harus beraturan. Kalau tidak beraturan maka akan memunculkan masalah pada jantung itu. Sahabat sekalian, ini kalau diteruskan itu menjadi pelajaran yang luar biasa mendalam dan ini dipelajari oleh para dokter spesialis penyakit dalam, lebih khusus lagi penyakit jantung. Jadi sedemikian kritisnya ketika kita meninjau satu organ vital saja yang ada di dalam tubuh kita, di mana semua ini ternyata oleh tubuh kita diatur secara bawah sadar. Tanpa harus kita menyadarinya, maka jantung itu tetap berdenyut. Aliran listriknya tetap muncul dari tempat itu dan menyebar ke seluruh bagian jantung dan memunculkan irama yang harus benar. Kalau nggak benar, muncul masalah. Tegangannya harus benar. Kalau nggak benar, muncul masalah. Tekanannya harus benar. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, dan seterusnya yang sama sekali kita tidak mengontrolnya, tidak mengendalikannya. Karena itu Allah berfirman mengingatkan kita di dalam surat Al-Infitor ayat 6 sampai 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan sistem di dalam tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sahabat sekalian, sampai di sini saja sesungguhnya kita sudah mendapatkan gambaran bahwa tubuh kita dan khususnya yang sedang kita bicarakan organ jantung saja sebagai organ vital itu sesungguhnya ada yang mengendalikan. Yang jika itu mengalami masalah sedikit saja, maka akan bermasalahlah performance kinerja dari jantung kita dan kemudian akan memunculkan pengaruh yang bisa fatal bagi seluruh tubuh kita, bagi seluruh organisme ini. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian yang pertama kita untuk mempelajari diri kita. Bahwa dengan mempelajari diri kita, maka kita akan lebih mengetahui sesungguhnya kita ini hidup di bawah kendali Sang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, Maha Berilmu, lagi Maha Bijaksana. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan manfaat yang besar untuk membangun
perasaan spiritualitas kita dan khususnya ketauhidan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.